Halo teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Bertemu lagi dengan saya, Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kiks, hari ini kita akan mempelajari materi IPA mengenai bagian-bagian telinga dan proses manusia bisa mendengar. Nah, telinga sendiri merupakan organ terpenting bagi manusia ya. Nah, fungsi utama dari telinga adalah sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga sendiri terdiri dari 3 bagian teman-teman. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian dalam. Ketiga bagian ini memiliki anggota teman-teman ya. Anggotanya itu adalah bagian-bagiannya. Nah, di bagian telinga luar itu terdapat bagian telinga yang bernama daun telinga, yang biasanya nampak kita lihat ya. Daun telinga seperti ini nih yang bisa kita bengkok-bengkokkan. Nah, itu namanya daun telinga. Dan yang tengah ini ada lubang. Nah, itu namanya lubang telinga. Ini adalah area telinga bagian luar. Nah, teman-teman, daun telinga sendiri berfungsi untuk menangkap getaran bunyi dan mengumpulkan gelombang bunyi. Seperti itu. Selanjutnya, telinga bagian tengah itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada liang telinga, yang kedua ada gendang telinga, dan yang ketiga ada 3 tulang pendengaran. Fungsi dari liang pendengaran atau liang telinga adalah untuk meneruskan bunyi ke telinga bagian tengah. Perlu teman-teman ketahui, di dalam liang pendengaran atau liang telinga terdapat rambut-rambut halus. Nah, rambut halus ini teman-teman berfungsi sebagai pelindung. Nah, pelindung dari apa ya? Pelindung dari debu dan airnya. Di telinga bagian tengah itu ada bagian gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada 3 tulang pendengaran yang terdiri dari martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, ketiga tulang pendengaran ini berfungsi sebagai penerus getaran bunyi menuju arah koklea. Nah, telinga bagian dalam juga terdiri dari beberapa bagian teman-teman. Yang pertama ada bagian saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, jadi saluran setengah lingkaran ini fungsinya untuk membantu keseimbangan ya teman-teman ya. Gampangnya. Selanjutnya bagian kedua ada syaraf pendengaran. Syaraf ini berfungsi sebagai penerus bunyi menuju ke otak.
ya. Gampangnya meneruskan bunyi ke otak kita supaya nanti dari syaraf ini akan diteruskan kembali agar kita mendengar suara bunyi, ya, merespon bunyi yang terdengar oleh kita. Selanjutnya bagian koklea. Koklea ini berbentuk seperti cangkang siput atau rumah siput, teman-teman. Nah, koklea ini fungsinya untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf, teman-teman, ya, ke syaraf pendengaran kita. Jadi koklea ini fungsinya tadi ya, meneruskan getaran bunyi ke syaraf, menerima dan meneruskan. Ada dua ya, menerima dan meneruskan. Itu fungsi koklea. Yang terakhir atau bagian yang paling ujung ada saluran eustachius. Nah, saluran ini menghubungkan ruang telinga kita dengan bagian luar. Selanjutnya adalah proses kita mendengar. Proses ini diawali dari getaran dari sumber bunyi. Nah, saat kita menerima getaran dari sumber bunyi, kemudian diteruskan menuju ke gelombang bunyi yang akan ditangkap oleh daun telinga kita. Saat bunyi datang, kemudian bunyi tersebut akan ditangkap oleh daun telinga kita, yang kemudian gelombang bunyi ini akan merambat ke bagian liang pendengaran kita, sehingga bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Nah, tadi Bu Vera sudah mengatakan gendang telinga itu jika terkena bunyi akan bergetar. Nah, selanjutnya getaran dari gendang telinga kita akan menghantarkannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, saat gendang telinga kita sudah bergetar, bunyi itu akan dihantar atau diantar gitu, teman-teman, menuju ke tulang-tulang pendengaran. Tadi tulang pendengaran ada 3 ya. Nah, selanjutnya habis diantar ke tulang-tulang pendengaran, dia akan bertemu dengan koklea atau rumah siput. Nah, koklea itu akan menangkap getaran dari tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Jadi dikirim ya, teman-teman. Nah, kemudian syaraf pendengaran kita akan secara otomatis mengirimkan rangsangan bunyi ke otak kita, teman-teman, ya. Nah, sehingga otak kita akan menerjemahkan dengan sendirinya bunyi itu supaya bisa kita dengar. Nah, kurang lebih seperti itu singkatnya proses bagaimana manusia itu mendengar ya. Nah, teman-teman, tadi Bu Vera sudah menjelaskan bagian-bagian dari telinga, ada proses kita mendengar. Nah, supaya teman-teman lebih memahami bagaimana proses mendengar itu, yuk perhatikan video Bu Vera berikut ini. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara bunyi bisa berjalan dari sumbernya dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi trompet. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut saluran telinga. Ini adalah saluran telinga ya. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga.
yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil. Ini 3 tulang kecilnya, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereocilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel syaraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel syaraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya bunyi flute dan slurring. Sementara itu, sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan kita nikmati. Selanjutnya, teman-teman, ada kepekaan telinga sebagai indera pendengaran. Nah, telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, kemampuan mendengar setiap orang itu juga berbeda-beda, teman-teman. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga orangnya masing-masing, seperti itu. Nah, orang yang telah lanjut usia atau yang berumur, biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang dengan sendirinya. Nah, gimana ya biar telinga kita sehat selalu? Nah, kita harus memeliharanya dengan cara yang pertama, membersihkan telinga bagian luar secara teratur atau sering ya, menggunakan sapu tangan atau kain atau handuk, boleh dengan air hangat. Jadi diusapkan bagian luar seperti ini ya teman-teman, supaya tidak ada kotorannya. Yang kedua, jangan sekali-kali mengkorek-korek telinga karena dapat mendorong kotoran yang berada agak di luar menjadi lebih ke dalam, teman-teman ya, kotorannya itu, dan kotorannya akan menjadi semakin menumpuk nanti di dalam telinga atau di liang pendengaran kita ya. Yang ketiga ada, jika kamu sedang berada di dekat alat musik atau sumber bunyi,
atau ada bunyi yang sangat keras, jangan sampai teman-teman dekati ya, jangan terlalu dekat. Misalkan kalau alat musik atau suara itu yang keras dekat dengan teman-teman, berarti caranya teman-teman harus menutup lubang telinga ya, kanan dan kiri, supaya gendang telinga teman-teman tidak mengalami kerusakan seperti itu. Supaya teman-teman bisa atau mudah mengingatnya, yuk bersama Bu Vera kita akan bernyanyi tentang bagian-bagian telinga. Lagu ini akan menjelaskan bagian-bagian telinga dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Lagu ini dinyanyikan supaya teman-teman bisa mengingat lebih mudah bagian-bagian dari telinga. Yuk kita bernyanyi, perhatikan. Bagian luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang gelombang suara, getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil, landasan, sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, eustachius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput getaran dirangsang ke otak syaraf, bawa getaran. Bagian luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang gelombang suara, getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil, landasan, sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, eustachius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput getaran dirangsang ke otak syaraf, bawa getaran. Sekali lagi ya, bagian luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang gelombang suara, getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil, landasan, sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, eustachius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput getaran dirangsang ke otak syaraf, bawa getaran. Sekian dulu dari Bu Vera. Semoga yang Bu Vera sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman kids. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya di bawah ini. Terima kasih sudah mendukung. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.